Hai semua, halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman semua di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Budgeting kali ini memang agak terlambat banget ya. Mohon maaf, saya upload videonya memang agak lama, sudah hampir 10 hari kali ya, kurang lebih 10 hari saya baru upload video. Dan ini adalah budgeting di bulan Agustus. Di sini saya membuat covernya dulu, covernya yang sangat sederhana ya, karena jujur saya tuh nggak bisa gambar. Ini pun bikin covernya saya bikin dulu pakai pensil, karena ya nggak ada bakat gambar, ya gimana lagi ya, jadi yang sebisanya saja, yang penting bisa menarik dan juga bisa bikin semangat aja gitu. By the way teman-teman di rumah, saya mohon doanya ya, karena di bulan ini, di awal bulan ini saya mendapat cobaan, suami saya masuk rumah sakit. Jadi saya mohon doanya supaya apapun sakitnya, suami saya bisa segera sembuh dan bisa segera pulang dari rumah sakit. Dan ini pun saya gambar di rumah sakit ya, saya nge-record di rumah sakit, bikin kontennya juga di rumah sakit. Jadi ya full di rumah sakit gitu ya, makanya kemarin agak terlambat, ini tuh harusnya udah tayang, jadi agak terlambat gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Saking semangatnya saya ngonten sampai lupa ini di bulan Agustus saya nggak tulis tahunnya ya, tahun 2020. Jadi ini tuh di budgeting Agustus 2020. Ini gajiannya itu sudah lama sih sebetulnya, tapi saya memang baru sempat ngebudgeting di bulan ini tuh. Memang pengeluarannya agak lebih ya teman-teman, karena ada biaya pengobatan yang tidak terduga. Jadinya saya hanya menganggarkan sisa anggaran yang ada aja gitu. Pada saat seperti inilah ya teman-teman, dana darurat dipakai jadi supaya tidak mengganggu anggaran yang sudah kita anggarkan untuk kebutuhan yang lain, makanya ada yang namanya dana darurat. Dan alhamdulillahnya kami punya BPJS, jadi biaya kesehatan kami tercover sebagian oleh BPJS ya. Itu sih alhamdulillah ya, sebuah keuntungan juga buat kita. Nah, di post income, mohon maaf saya di situ tidak rincikan berapa pendapatan saya di bulan Agustus. Terus sebelum saya memisah-misahkan untuk yang lain, ini ada kewajiban tetap yang sudah saya bayarkan, dan mohon maaf bahwa nominalnya tidak bisa saya sebutkan. Nah, di sini kewajiban tetapnya sudah untuk sodako bulanan, cicilan besar, cicilan kecil, beban listrik, dan juga di situ saya lupa anggarkan untuk pengobatan suami ya, seperti untuk beli obat-obatan yang penunjang, misalkan kayak makanan penunjang kayak ikan gabus, terus air kelapa dan lain-lain. Di situ saya anggarkan di pengobatan suami. Dan ada sisa anggaran sebanyak 900.000. Di situ saya bagi untuk 10 hari ya teman-teman. Jadi untuk 10 hari ke depan, di situ kebetulan saya punya usaha sampingan, jadi mengandalkan usaha sampingan saya. Nah, di sini saya juga bagi yang 10 hari itu untuk kewajiban harian, di mana posnya itu ada untuk sodako, tetap ya, sodako itu yang paling penting, yang paling utama. Terus saya pakai untuk modal, untuk kuota dan juga bensin. Nah, di sini kuota 27.000, bensin 60.000. Nah, kuota itu jadi kewajiban harian, kewajiban gitu ya, karena kuota itu adalah aset gitu ya, aset untuk berjualan, untuk berbisnis. Makanya saya di situ simpan di pos kewajiban. Sedangkan bensin, yang seperti kita tahu ya, bensin itu naik, BBM naik, terus intensitas sekolah juga sudah tatap muka full 100%, makanya banyak banyak kesana kemari, jadi bensin saya anggarkan lebih, yaitu di 60.000. Nah, sehingga total di kewajiban harian itu ada 207.000, itu untuk 10 hari ya.
Lalu lanjut ke kebutuhan pokok. Seperti biasa saya bagi-bagi lagi. Untuk belanja makanan saya di sini bagi dua, yaitu 5 hari pertama dan 5 hari kedua, untuk memudahkan ya teman-teman, untuk memudahkan saya mengatur gitu. Tentunya setiap orang pasti beda-beda ya. Nah, di belanja harian pertama, 5 hari pertama itu saya poskan 120.000, dan di 5 hari kedua 100.000 itu lebih kecil. Supaya apa? Seperti biasa, karena supaya ya maksudnya enggak begitu boros aja sih. Itu memang caranya saya untuk bisa berhemat gitu ya. Nah, enggak seperti biasanya di situ saya anggarkan minyak goreng, karena yang kita tahu semua ya, minyak goreng itu kan sekarang udah mahal, udah nggak ada yang harganya 2 liter 28.000 ataupun berapa 30.000 gitu, udah nggak ada. Minyak goreng itu mahal, makanya di situ saya anggarkan sendiri untuk minyak goreng 50.000, dan gas dan galon saya anggarkan 35.000, karena untuk gas itu kan 1 bulan itu saya bisa 2 kali ganti. Cukup hemat sih, walaupun pemakaiannya normal ya, tapi alhamdulillah cukup hemat. Terus beras 5 kilo aja saya anggarkan 62.500, dan belanja kebutuhan di situ saya anggarkan juga sebanyak 50.000. Itu untuk belanja kebutuhan keringan yang seperti alat mandi, bumbu-bumbu yang kayak gitulah pokoknya. Terus untuk bekal dan jajan di situ saya lebihkan jadi 80.000 karena memang sudah full ya sekolah setiap hari. Nah, sehingga total keseluruhannya itu ada 497.500 untuk kebutuhan pokok. Nah, jadi di total seluruh seluruh anggaran itu di kewajiban harian dan juga kebutuhan pokok itu ada 207.000 ditambah 497.500, jadinya totalnya sebesar 704.500. Nah, karena sisa anggaran di sini saya 900.000, masih ada sisa nih sebanyak 195.000, maka saya anggarkan juga untuk dana darurat sebanyak 145.500 dan untuk pegangan 50.000. Nah, jadi itu ya teman-teman, budget yang saya buat dengan sisa anggaran 900.000. Jadi 900.000 itu adalah sisa dari sisa dari kewajiban tetap yang sudah dibayarkan. Jadi saya pakai 900.000 itu untuk 10 hari ya, kita realistis aja ya. Untuk segala bahan pokok makanan yang mahal saat ini ya, semoga saja cukup gitu ya. Kembali lagi ke ke gaya hidup kita masing-masing sih sebetulnya. Juga di sini saya membuat kolom evaluasi yang tentunya fungsinya kalian sama-sama tahu untuk mengevaluasi pengeluaran kita gitu ya, apa ada sisa atau apa ada kelebihan gitu. Kalau ada kelebihan kan kita bisa tahu nih dari mana, dan bisa bisa menjadi tolak ukur untuk budgeting selanjutnya gitu ya, di bulan selanjutnya atau di waktu selanjutnya lah gitu ya. Sampai detik ini tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia nih menonton video saya sampai detik ini gitu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa terus dukung channel saya supaya terus berkembang dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Hanya Allah ya yang bisa balas kebaikan semua. Saya hanya bisa mendoakan semoga kalian semua bisa mendapatkan rezeki yang banyak barokah. Amin. Tak lupa juga saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua yang akan menjadi self reminder juga buat saya. Berapapun rezeki yang kita terima gitu ya, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur, karena itu adalah rezeki dari Allah gitu ya. Jadi kita harus mengucap alhamdulillah, bersyukur, karena sebaik-baiknya bersyukur itu dengan mengucapkan alhamdulillah gitu, supaya rezeki yang kita punya berapapun itu bisa menjadi berkah dan barokah. Jangan lupa kita selalu harus mensodakohkan. Jadi pahala sodakoh yang paling besar itu adalah ketika dimana kita tidak mempunyai uang gitu ya. Ketika kita dalam kekurangan, maka kita memerlukan untuk bersodakoh. Itu adalah itu adalah pahala yang sangat luar biasa ya teman-teman.
Nah, tidak seperti biasanya, di sini saya juga menuliskan untuk expenses tracker. Di sini saya akan menuliskan segala pengeluaran yang saya keluarkan selama 10 hari ini gitu ya. Tujuannya sih memang untuk evaluasi juga gitu. Jadi apa yang harus saya kurangi, apa yang harus saya tambah, apa yang harus saya beli ke depannya gitu ya. Pokoknya ini untuk fungsinya ya untuk mengevaluasi aja. Tak lupa juga setelah ini saya tulis shopping list saya supaya kalau belanja itu nggak kebablasan ya teman-teman, karena kan biasa ya kalau perempuan kalau lihat belanjaan sayuran atau apapun itu biasanya suka kalap gitu ya. Ya menghindari kalap aja lah sebetulnya gitu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa saya mohon doanya untuk kesembuhan suami saya. Semoga suami saya bisa dalam keadaan selalu sehat, dan saya juga doakan kepada teman-teman semua supaya selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.